Hai guys, ini SpongeBob. Di sini saya akan membuka presentasi kelompok 2 mengenai inkulturasi dan kontekstualisasi Injil. Silakan Marzanda ambil alih. Pemberitaan Injil berlaku untuk semua orang, tetapi keberhasilannya bergantung pada cara Injil disampaikan sesuai dengan budaya setempat. Inkulturasi berarti Injil menyatu dengan budaya tanpa harus merusaknya, sehingga terasa lebih akrab. Misalnya menggunakan musik, pakaian, atau tarian tradisional dalam ibadah. Kontekstualisasi berarti Injil disampaikan dengan cara yang mudah dipahami melalui bahasa, simbol, atau cara komunikasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Misalnya penggunaan media sosial untuk generasi muda atau perumpamaan tentang panen untuk petani. Kulturasi menekankan bagaimana Injil dihidupi dalam budaya, sedangkan kontekstualisasi menekankan cara penyampaiannya agar lebih relevan. Keduanya saling melengkapi sehingga Injil dapat diterima secara kultural sekaligus mengubah hidup pribadi masyarakat. Yang berikut kita masuk pada pengertian inkulturasi. Inkulturasi adalah proses panjang di mana Injil hadir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sesuai dengan kebudayaan, bahasa, dan cara hidup mereka. Dengan begitu, iman Kristiani tidak terasa asing, tetapi dekat dan nyata dalam kehidupan umat. Proses inkulturasi ini tidak hanya memakai simbol atau tradisi budaya, melainkan juga dapat mengubah cara berpikir, merasa, dan bertindak supaya semakin serupa dengan Kristus. Inkulturasi melibatkan umat, pemimpin gereja, dan bahkan para ahli, dengan subjek utama yaitu umat. Tujuan akhirnya adalah agar iman Kristen menyatu dengan budaya, saling memperkaya, serta membantu umat semakin mendalami iman pada Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk dalam contoh inkulturasi Injil. Yang pertama, kekristenan dengan simbol penulisan aksara Jawa. Spiritualitas kerendahan hati dalam kehidupan orang Kristen Jawa dapat digambarkan melalui simbol penulisan aksara Jawa. Dalam aksara Jawa, ketika sebuah huruf ditempatkan atau dipangku oleh tanda tertentu, huruf itu berubah menjadi huruf mati. Hal ini melambangkan keyakinan dalam tradisi Jawa bahwa seseorang yang ingin ditinggikan, diagungkan, atau bermegah diri justru akan mengalami kejatuhan atau kematian. Dan yang kedua, model pendidikan untuk imam dan kaum religius Katolik. Model pendidikan bagi calon imam saat ini umumnya masih mengikuti tradisi barat, yaitu melalui seminari. Secara fisik, bangunan seminari seringkali besar, megah dan terdiri dari bangunan-bangunan besar. Pendidikan bagi kaum religius, biarawan atau biarawati tentu harus tetap berpegang pada aturan dasar atau konstitusi kongregasi masing-masing. Namun perlu dicari model inkulturasi hidup, membiara dan pendidikan yang lebih bercorak Indonesia. Model ini diharapkan lebih fokus pada kedekatan dengan masyarakat miskin, menekankan semangat penguyuban dan mengedepankan kerjasama. Beberapa upaya inkulturasi sudah terlihat, contohnya seperti jubah yang dikenakan oleh biarawati di Indonesia, kini telah disesuaikan dengan konteks lokal, berbeda dengan seragam para suster pada masa kolonial Belanda. Sementara itu, pendidikan calon imam di sekolah tinggi filsafat dan teologi atau fakultas teologi juga mengalami inkulturasi melalui penyesuaian dengan regulasi pemerintah atau pendidikan tinggi dan tuntunan zaman, khususnya dalam menghadapi perkembangan revolusi industri. Kontekstualisasi yang diperkenalkan oleh Soki Choi dan Aharon Sapsesian pada tahun 1972 adalah upaya untuk membuat Injil relevan dalam konteks budaya dan kondisi hidup tertentu. Sebelumnya, konsep ini dikenal dengan istilah lain seperti akomodasi dan inkulturasi.
Intinya, kontekstualisasi berarti menghidupkan Injil dalam konteks tertentu, menafsirkan iman Kristen secara lintas budaya dengan tetap setia pada Alkitab, menyampaikan Injil dalam bentuk yang relevan, dan menghubungkan kebenaran Alkitab dengan pengalaman serta budaya individu. Suku Migani memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap cerita atau kisah. Injil dapat disampaikan secara efektif melalui sarana narasi untuk suku Migani. Oleh karena itu, penggambar Injil didorong untuk bersikap kreatif dengan menerjemahkan kisah-kisah Alkitab ke dalam bahasa suku Migani. Pemahaman yang mendalam tentang budaya Migani sangat penting agar penggambar Injil dapat menemukan relevansi yang pas. Tokoh Peagabega yang diyakini memberikan perlindungan, penyediaan, dan keselamatan dapat menjadi pintu masuk yang ideal untuk Injil masuk. Melalui tokoh inilah penggambar Injil dapat memperkenalkan Yesus sebagai sumber harapan yang sejati yang memberikan penyediaan, perlindungan, dan keselamatan yang kekal sehingga mengisi kekosongan spiritual yang ada. Kesimpulan, kedua pendekatan ini yaitu inkulturasi dan kontekstualisasi saling melengkapi. Inkulturasi membuat Injil terasa akrab, sedangkan kontekstualisasi membuatnya mudah dipahami. Dengan penerapan yang tepat, Injil dapat diterima tanpa dianggap asing atau mengancam budaya lokal, dan pada saat yang sama mampu mengubah hidup manusia serta memperkaya budaya itu sendiri. Injil tetap universal, namun hadir secara dekat, jelas, dan membawa perubahan nyata bagi setiap kelompok. Berikut daftar pustaka. Hello guys, kali ini Patrick yang bicara, SpongeBob sedang ke toilet. By the way, presentasinya sudah selesai. Jika ada kesalahan mohon maaf, dan jika ada pertanyaan tanyakan setelah video ini selesai. Thanks!